Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Deli Sapnareza, perwakilan dari kelompok Lavender Oye, untuk menyampaikan kultum 17 menit dengan tema berlomba-lomba dalam kebaikan di malam yang penuh barokah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para masyayikh, asatiz, wa ustazah, mujahid, wa mujahidah, sesepuh bini sepuh, bapak ibu pendiri, pembimbing Majlis Ta'lim Iwamit on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid darain. Rahimakumullah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustadz Trinovianto Murad yang senantiasa kami harapkan ziyadah ilmu dan berkah doanya. Yang saya hormati kepada Ibu Isna Hidayati, Ibu Witiari sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit on Air, beserta jajaran pengurus harian Majelis Ta'lim Iwamit on Air Kabinet Bitri yang selalu gigih berjuang dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa. Semoga beliau semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kepada seluruh jamaah santriwan santriwati, sahabat seperjuangan yang saya sayangi, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada dan apapun aktivitasnya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, juga hidayah, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di majelis kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Majelis Ta'lim Iwamit on Air. Mari rasa syukur kita ucapkan bentuk tahmid yang sempurna biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada malam hari ini membawa kebaikan yang banyak sekali bagi kebaikan kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan juga dalam berkumpulnya kita pada malam hari ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman, karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, di sini saya akan mulai untuk menyampaikan kultum dengan bertema berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah untuk menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Dengan kita menjalankan perintahnya Allah, kita sebagai hambanya Allah akan senantiasa berfokus untuk berbuat baik, melakukan perbuatan kebaikan. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa kita kerjakan. Karenanya kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk fastabiqul khairat, atau yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan ini akan membawakan kita sebagai seorang muslim pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kita akan berkumpul bersama di hari kiamat dengan orang-orang yang soleh.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita sebagai hamba yang beriman, tentunya inilah hadiah yang sangat terbaik, yang tentunya juga menjadi motivasi terbaik dalam kehidupan kita untuk berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini tuh ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ketika kita melakukan ibadah, ini ada penghalang terbesarnya ya Ibu-ibu jamaah. Jadi ketika ada penghalang terbesarnya itu adalah kita menundanya. Atau dalam artian kita itu memberikan kesempatan kepada syaitan yang membisikkan dengan hal-hal yang termudah dengan kata-kata nanti saja, atau masih ada waktu, dan atau sudahlah santai-santai aja. Nah, jadi kata-kata nanti ini sebenarnya sudah sangat-sangat lumrah kita ucapkan. Nggak hanya sekedar lumrah, nggak hanya sekedar kita itu mudah kita ucapkan, tetapi sangat mudah juga kita jalankan. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh. Contohnya itu adalah ketika kita menjalankan suatu ibadah, ketika kita melakukan suatu kebaikan, yaitu contohnya itu saya misalkan sholat ya, ibadahnya itu sholat zuhur. Misalkan dalam agama Islam ini kan, ketika waktunya sudah sholat, lebih baiknya lagi yaitu dengan sholatnya tepat waktu kan ya ibu-ibu ya. Jadi misalkan nih, saya dalam posisinya itu lagi rebahan. Posisinya itu lagi rebahan sambil main HP. Jadi waktunya itu sudah azan. Yang seharusnya saya itu sudah melakukan sholat. Tapi ketika saya melihat jam, bahwasanya jamnya itu masih sekitar jam 12 atau jam 12 lebih atau setengah 1 lah gitu. Dalam hati itu berkata, lah masih jam setengah 1, nanti aja deh sholatnya. Dalam hati itu seperti itu. Jadi ketika waktu demi waktu, ketika kita waktu demi waktu, ketika kita lagi yang main HP, misalnya lagi rebahan, kalau dalam bahasa zaman sekarangnya itu yaitu mager ya, lagi mager banget untuk melakukan sesuatu, lagi mager banget untuk bangun untuk ibadah. Waktu demi waktu, saya ngeliat lagi tuh jamnya, ya Allah sudah jam 2, padahal tadi sebelumnya jam setengah 1. Lama-kelamaan waktunya akan bertambah kan ya, akan bertambah. Dah, nanti aja deh, masih jam 2, masih ada waktu lagi. Jadi ketika waktu demi waktu lagi, kalau kita menundanya, lama-kelamaan lagi kita menundanya, lama-kelamaan ketika saya lagi rebahan, ketika saya lagi main HP, scroll sosmed, lama-kelamaan saya ketiduran. Dan akhirnya ketika saya ketiduran, bangun-bangun sore. Nah, disitulah kelemahannya. Penghalang terbesarnya apa? Melaksanakan perbuatan kebaikan, yaitu kita menundanya. Menunda suatu ibadah, sholat. Jadi di sini kita perlu ingatkan baik-baik, bahwasanya ketika kita menunda-nunda suatu kebaikan, pada hakikatnya adalah adalah awal sebuah keburukan. Kenapa? Jadi itu tuh tentunya itu udah terkait dengan hati kita yang mana menyepelekan janjinya Allah Subhanahu wa taala tentang pahala kebaikan. Nah, ini awal dari sebuah keburukan. Ya, kalau misalkan kita melakukan sebuah keburukan, takutnya apa? Takutnya kebiasaan. Takutnya kita kebiasaan untuk menjadi sifat pemalas. Kalau kita sholat dengan tepat waktu, kan itu kan buat diri kita juga. Dalam artian kita mendisiplinkan. Jadi kebiasaan. Oh ya udah waktunya azan, berarti kita sholat, ambil wudhu kita sholat. Jadi kita nggak menunda sesuatu yang baik gitu ya. Jadi dari Imam Al-Hasan Al-Basri dari kitab Al-Iqtida Al-Ilmu Al-Amal pernah memberikan sebuah nasihat terkait sikap menunda-nunda sesuatu.
Nah, beliau itu berkata bahwasannya, waspadalah kamu dengan sikap yang menunda-nunda. Kamu sekarang berada di hari ini dan bukan esok hari. Apabila esok hari tiba, maka kamu berada di hari ini tersebut dan sekarang kamu berada di hari ini. Jika hari esok tidak datang kepadamu, maka jangan sesali atas apa yang tidak kamu lakukan hari ini. Jadi hal ini bisa mendasarkan bahwasanya keyakinan kita, umur umur kita itu kan sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau mengenai umur itu nggak bisa dimajukan, juga nggak bisa dimundurkan. Ketika kita menunda-nunda sesuatu dengan kata-kata nanti aja deh, nanti ajalah, masih ada waktu, udah deh santai-santai aja gitu. Nanti aja. Jadi seolah-olah apa ya? Kita itu kayak udah tahu, kita itu dan udah yakin ke depannya kita itu masih ada. Padahal misalnya 1 menit kemudian ya, 1 menit, 1 jam atau berapa jam ke depan kita nggak tahu kita itu akan seperti apa. Kita nggak akan tahu. Jadi marilah apa yang ada pada saat ini kita nikmati dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita menundanya. Jangan karena kita menunda dan kita itu nggak akan bisa untuk mengerjakannya. Karena kita udah dipanggil sama Allah. Yang ada apa? Yang ada kita menyesal ya. Yang ada kita menyesal gitu. Perbuatan baik itu merupakan bentuk cinta dan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu selalu memerintahkan untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk apa? Ya jelas tentunya untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi dalam agama Islam itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih sayang. Jadi kita sudah sepantasnya kalau kita mengaku seorang muslim, ya kita mengikuti. Dalam artian, ya kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Gitu. Kalau kita sudah memahami fastabiqul khairat, yang mana artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi di sini itu ketika kita tahu memahami berlomba-lomba dalam kebaikan itu untuk apa? Ya, berarti kita kan cari atau kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala juga juga surganya Allah. Gitu ya. Jadi di sini juga pasti ada cara-caranya. Cara-caranya gimana sih biar kita itu bisa bersungguh-sungguh ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ketika kita bersungguh-sungguh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, di sini pastinya niat dulu ya. Segala sesuatu pasti harus didasarkan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus. Ikhlas beribadah atau ikhlas beramal soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau misalkan kita melakukan suatu ibadah tapi bukan karena Allah, itu bahasanya tuh apa ya? Ria gitu. Ria cuman apa? Cuman kita itu pengen dinilai baik, dipuji sama orang lain, maksudnya dinilai baik sama orang lain lah gitu. Dipuji, pengennya dipuji gitu. Itu kebalikannya. Ya. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan didasarkan dengan niat yang ikhlas dan tulus. Saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh ketika kita melakukan suatu ibadah, yaitu ibadahnya yaitu bersedekah.
Jadi kalau misalkan kita bersedekah kan kita harus punya niat dulu ya, ya ibu-ibu jamaah ya kan kita harus misalkan saya bersedekah gitu, saya bersedekah ya saya niat bersedekah itu untuk apa? Ya untuk menggapai ridho Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena dinilai dipuji-puji sama orang lain. Wah, nih Sapna nih sering bersedekah apa gimana? Enggak kayak gitu. Ya, jadi harus ada niatnya dulu. Nah, di sini juga ketika apalagi di zaman sekarang itu sudah apa ya? Sudah apa sih namanya ya? Anu, eh, sosmed ya. Misalkan ada orang yang bersedekah itu banyak banget di zaman sekarang itu yang share di di sosial medianya, misalnya di Facebooknya atau di TikToknya atau di Instagramnya itu banyak. Itu banyak yang men-sharekan video-video yang bersedekah. Misalkan ada orang yang bersedekah, si A atau si B yang bersedekah, bahwasanya dia sedekah, tetapi dia share-nya di Facebooknya, di sosial medianya. Di sini ada dua pandangan yang berbeda ketika kita melihat orang yang bersedekah. Ya, ketika ada orang yang bersedekah. Misalkan saya melihat Bu Uswatun nih ya. Ketika misalkan saya melihat Bu Uswatun Hasanah bersedekah, lalu di-share tuh di sosmednya, di Facebooknya. Yang pertama, dalam sisi pandangan, di sini ada dua sisi pandangan ya. Yang pertama itu positif, yang kedua negatif. Jadi ketika saya melihat Bu Uswatun itu bersedekah, saya melihat yang positifnya dulu. Terus saya ngelihat, wah Masya Allah, Tabarakallah, Bu Uswatun tuh sering banget, gemar banget bersedekah gitu ya. Suka kasih-kasih sembako ya, kasih makan ke anak yatim gitu. Terus saya ngelihat, jadi kalau ada orang yang melihat dari sisi positif, berarti kita ngelihatnya itu lebih memotivasi. Bahwasanya, duh saya pengen deh kayak seperti Bu Uswatun gitu. Yang suka bersedekah. Insya Allah ketika saya mempunyai rezeki lebih, walaupun gak banyak deh, walaupun berapa ratus aja, seenggaknya saya pengen seperti beliau gitu. Pengen seperti beliau yang suka sedekah. Nah, itu sisi positifnya. Kita ngelihat orang yang bersedekah memotivasi. Insya Allah, misalkan saya punya rezeki lebih, ya saya pengen seperti beliau yang suka bagi-bagi makanan gitu. Itu positif. Tapi kalau misalkan di sisi negatifnya, kalau misalkan ada orang yang melihat bersedekah, misalkan saya melihat orang yang bersedekah, saya ngelihatnya dari sisi negatif. Dari sisi negatif, yaitu ngelihatnya tuh gini, ih ngapain sih Bu suatu itu sedekah tapi kok di-share-share segala. Ya udah lo kalau misalkan sedekah ya udah tinggal share aja gitu. Tinggal apa namanya? Urusan tinggal sedekah aja, nggak usah di-share-share ke sosmednya gitu. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka ya sama beliau gitu, sama Bu Uswatun gitu. Jadi dia ngelihatnya itu dari sisi negatifnya dulu gitu. Dari sisi negatif dia nggak suka gitu. Tapi kembali lagi ke niatnya Bu Uswatun. Bu Uswatun itu niatnya apa? Bersedekahnya itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala atau pengen dipuji-puji sama manusia. Jadi ya kita ngeliatnya aja di sisi positifnya aja ya. Mengenai tentang niatnya bersedekah karena apa? Ya kita ngeliatnya di positifnya aja ya, kita oh yaudah sebagai motivasi dalam diri juga bahwasanya ya pengen seperti beliau juga gitu. Jadi intinya segala sesuatu kalau misalkan kita misalnya ibadah, kita beramal soleh, ya berarti kita harus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen kita ibadah cuman pengen dinilai baik aja sama manusia. Misalkan saya sholat juga ya pengen dinilai baik aja sama manusia, kan enggak. Pasti ketika saya beribadah, saya sholat, misalnya saya sholat dalam 5 waktu, ya kan memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan pengen dibilang, "Weh, Sapna sholat 5 waktu." Kan gak kayak gitu. Cuma pengen dipuji-puji doang. Tidak, ya. Intinya segala sesuatu kita punya niatnya dulu. Kita punya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita punya ikhlasnya itu, jadi ikhlasnya itu kita sebagai cara bahwasanya kita itu bersungguh-sungguh untuk melakukan fastabiqul khairat atau kita berlomba-lomba dalam kebaikan yang indah. Selanjutnya, cinta kebaikan dan cinta kepada orang baik. Jadi dengan cara kita bersungguh-sungguh untuk melakukan fastabiqul khairat ini, untuk melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan, ini adalah cinta kebaikan dan cinta kepada orang baik. Nah, di sini juga ada hubungannya dengan keikhlasan, yaitu kita beramal soleh ya semata karena apa dan karena siapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita menjadi cinta kebaikan, sekaligus juga kita itu suka untuk gemar ya. Kita untuk gemar untuk berbuat baik. Ya. Jadi selama kita masih kita hidup di dunia ini kan cuma sementara ya ibu-ibu jamaah. Bahwasanya yang benar-benar kekal itu ya di akhirat. Selama kita juga masih ada umur, ya kita gunakanlah untuk melakukan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mengerjakan yang Allah perintahkan. Kita cari amal soleh, kita cari bekal. Karena bekal itu harus ada gitu. Terus kalau kita merantau aja kita butuh bekal. Ya, kalau kita kan merantau ke Taiwan ya ibu-ibu jamaah, kita berantau ke Taiwan, pasti ada bekalnya tuh dari Indonesia ke Taiwan. Bekalnya apa? Pasti dalam kopernya kita taruhin baju-baju, kita tata rapi di dalam kopernya. Mungkin ada makanan lah, ya, baju-baju, untuk alat-alat mandi. Intinya peralatan kita tata rapi di dalam koper. Itu bakal kita untuk bekerja di Taiwan. Di rumah majikan masing-masing. Sama halnya ketika kita ya di dunia, kita butuh ilmu. Kita butuh bekal. Kita cari ridho Allah, kita beramal soleh, terus ya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, kita ibadah, jangan sampai kita menunda-nunda, jangan sampai juga kita tidak melakukan yang Allah perintahkan, gitu. Ya, tentunya yang namanya kematian kita juga nggak akan tahu. Umur itu juga kita nggak akan tahu kapan sih Allah itu akan menjemput kita nggak akan tahu. Rezeki, jodoh, kematian Allah sudah menentukan itu semua. Jadi tugas kita ya cari amalnya, ya kita beramal soleh, kita berbuat baik kepada semua orang, gitu. Terus intinya dalam kultum pada malam hari ini kita jangan menunda suatu kebaikan tersebut, karena hakikatnya itu adalah awal sebuah keburukan dan bisa menyepelekan janji-janji Allah tentang pahala kebaikan kita. Mungkin cukup sekian ya. Demikian kultum tentang berlomba-lomba dalam kebaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan tentunya kita belajar untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ibu bapak jamaah, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin deh. Karena kebaikan datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Wa akhiran
Billahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sopo gandreng anjing gue. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Deli Sapna Reza yang telah menyampaikan kultum tadi dengan begitu singkat, padat, dan penuh semangat. Semoga dengan kultum tadi membawa manfaat khususnya untuk Ibu yang menyampaikan kultum tadi, umumnya untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu kajian inti. Dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Trinoviantoro Murad. Namun sebelumnya, mari jamaah dibuka moodnya, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Trinoviantoro Murad. Apakah sudah hadir? Kepada beliau, Al-Ustadz Trinoviantoro Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Ustadz Trinoviantoro Murad sudah hadir. Sebelum beliau memulai kajian inti, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim dan Nabi sallallahu alaihi ya Rasul sallallahu alaihi ya Habib sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala kepada Al-Ustadz Trinoviantoro Murad, dengan segala hormat saya persilahkan. Semoga Ustadz. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wabil khusus yang terutama, yang penting sekali itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah walaupun kita ibu-ibu berada jauh di negeri seberang sana, tapi masih dititipkan iman dalam dadanya, ya. Maka itulah yang harusnya disyukuri, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan iman dalam diri kita di sisi iman yang telah ada, ya, zadathum imanan ma'a imanihim, ya, menambahkan iman di sisi iman yang telah ada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat yang sangat kita harapkan, sangat kita nantikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, insyaallah fi yaumil akhir, insyaallah, Allahumma amin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat semua bapak-bapak? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya, musim panas ya Pak Bu ya. Iya, musim panas. Iya. Alhamdulillah. Disyukuri aja dulu ya. Insyaallah. Insyaallah. Jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema ini tema yang sangat bagus, tema yang mulia, dan ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Apa makna berlomba dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu artinya adalah bersungguh-sungguh, ya, dan juga bersegera dalam melakukan amal soleh serta berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam ibadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama. Itu yang disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu dikenal ada istilah namanya fastabiqul khairat, ya. Jadi astabiqul khairat, maka dikasih fa fastabiqul khairat, ya. Ada juga istilah, ya, al-musara' ila khairat juga bisa, atau al-mudabarah al-hasanat itu juga bisa, ya. Intinya adalah dia berlomba-lomba untuk, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi kita sebagai umat Islam untuk tidak pasif dalam beramal, ya, tapi kita dimotivasi untuk beraktif, untuk menjadi pribadi yang proaktif, untuk pribadi yang bersemangat ketika kita untuk mencari menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Banyak hadis ataupun dalam dalil Al-Qur'an yang memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kalau ayat yang dengan kalimat fastabiqul khairat itu di dalam surat Al-Baqarah 148, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan walikulli wajhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat, dan bagi setiap umat itu ada kiblatnya masing-masing, hendaklah dia menghadap. Nah, kiblatnya kita itu awalnya adalah dulu di Baitul Maqdis, ya. Kemudian Allah jadikan kiblatnya, yaitu kiblat kedua, yaitu adalah Ka'bah, ya. Nah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Aina makunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat Al-Baqarah 148, ya, kalau tipe saya kan saya suka ngebahas dengan dalilnya ya. Ayat ini jamaah, kalau dari tafsirnya, kalau bahas tafsir, itu nunjukin apa? Ini nunjukin perintah kita untuk berlomba dalam amal baik. Ya. Karena amal kita itu yang akan jadi penentu nanti di sisi Allah. Ya. Jadi bukan arah kiblatnya, tapi amalnya. Fastabiqul khairat. Jadi bukan hanya sekedar simbol saja. Ya. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya. Kalau kita sedang lomba itu, nanti kan ada acara 17 Agustus biasanya ada lomba. Ya. Ada lomba-lomba apa? Lomba banyak-banyakan atau lomba cepat-cepatan, itu berlomba. Nah, ini berlomba dalam kebaikan. Ya. Ada juga di dalam surat Ali Imran, sebetulnya ini bicara terkait dengan bersegera dalam kebaikan, ya, bersegera untuk meraih ampunan. Tapi ayat ini saya coba untuk ambil dan sajikan kepada Bapak Ibu, karena ayat ini penting. Ya, saya mungkin sering untuk ngebahas ayat ini, yaitu Ali Imran 133, 134, ya. Mungkin sering saya sampaikan kepada jamaah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qaziminal ghais wal afina 'anil nas. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat muhsinin, kebaikan. Ya. Nah, saya coba ngambil ayat ini. Kenapa? Ketika Allah katakan wasari'u, bersegeralah kalian, tapi ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Ya, jemaah sekalian, ayat ini menurut saya unik. Ya, dia sebetulnya bicara juga terkait dengan lomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena menekankan urgensi wasari'u, bersegera berbuat, ya, bersegera beramal. Untuk apa? Untuk mendapatkan maghfirah dan jannah, surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika Allah perintahkan wasari'u, berarti nggak boleh kita menunda-nunda. Dan diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya gini jamaah. Ya, ketika kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, tapi juga diperintahkan adalah bersegera dalam berbuat baik. Ya, itu. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Ada juga di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 61 jamaah. Ya, surah Al-Mu'minun ayatnya ayat 61. Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika yusarri'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ya, ulaika yusarri'una, sari'u tadi sama wasari'u, bersegera. Mereka ulaika, ya, yusarri'u,
fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Wa laha sabiqun, itulah mereka orang-orang yang akan memperoleh kebaikan lebih dahulu. Ya. Nah, jamaah sekalian, artinya gini, orang-orang beriman sejatinya ya, mereka itu akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar menunggu diajak. Ya, itulah bedanya. Orang yang nunggu, yang nonton, sama orang yang menjadi pelopor. Beda. Pahalanya sama apa beda? Beda. Ya. Dulu ketika peristiwa hijrah, ya, para sahabat berhijrah. Kan tidak semua orang Mekah hijrah kan? Ya enggak? Ya enggak? Jadi orang Mekah itu ketika didakwahi oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada yang tersibgoh, ada yang masih wait and see. Ya enggak Bu, jamaah? Masih ada yang wait and see. Nunggu, ini kira-kira siapa yang menang nih? Ya. Orang-orang yang hijrah, ya, mereka terbiah oleh Rasulullah Muhammad SAW dan melakukan hijrah, kemudian berjuang bersama Rasulullah Muhammad SAW sampai akhirnya Allah menangkan mereka sampai kembali lagi ke Mekah, ya, dalam bentuk Fathul Mekah. Maka orang-orang yang sebelumnya itu wait and see, baru mereka berislam, ya, belakangan. Apakah sama pahala orang yang ikut berhijrah dengan orang yang wait and see saja? Ternyata beda. Makanya kita diperintahkan, ketika Allah merintahkan kita untuk berlomba-lomba beramal kebaikan, maka jangan nunda-nunda, jangan wait and see, tunggu dulu lah, ya, jangan, ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, masih ingat nggak terkait dengan hadis ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan Allah, ya. Sab'atun yuzallimullahu fi dzillihi la dzilla illa dzilluhu, ya. Salah satunya yang ke-6 kalau nggak salah itu adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, ya. Adalah rajulun, laki-laki atau seseorang yang sedekatun bisadaqatin, yang sedekah dengan sedekahnya, lalu dia fa'akhfaha, menyembunyikannya, ya. Kemudian lanjut itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya, ya kan? Ya, hadis Bukhari Muslim itu, ya. Sab'atun yuzallimuhullahu fi dzillihi la dzilla illa dzilluhu. Nah, jamaah sekalian, artinya gini ya, saya ngambil hadis ini, ya, tadi disampaikan oleh Mbak Reza pemanggilnya, ya, terkait dengan ikhlas ini tadi. Ini penting dalam ketika kita berbuat baik, ya, sedekah yang kita lakukan, dan itu adalah ikhlas dan sembunyi-sembunyi, itu amalan yang unggul, amalan yang bagus. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan bukan berarti juga untuk pamer, tapi karena dorongan iman. Tapi boleh nggak kebaikan itu kemudian ditampakkan? Boleh tidak? Atau tidak boleh? Boleh. Ya, kebaikan ditampakkan itu boleh. Kembali kepada niat, itu urusan masing-masing, ya. Ya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Contohnya gini, contohnya
Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mendirikan masjid misalnya. Ya, ayo kita donasi, ya, kita mengumpulkan dana sedekah untuk membangun masjid misalnya. Ayo siapa yang berani? Saya mulai dari saya ya. Saya misalnya saya 20.000 NTD ya, NT dollar. Nah, misalnya gitu. Dia menyampaikan itu, misalnya. Oh iya, siapa lagi yang lain mau? Ya. Kenapa disebutkan seperti itu? Apakah bukan berarti orangnya nggak ikhlas? Belum tentu. Ya. Ya, belum tentu. Karena bisa jadi yang ditampakkan itu dalam rangka itu adalah untuk membuat orang lain termotivasi, ya, termotivasi, ya, sehingga kemudian dengan motivasi yang dibuat, misalnya gini juga, contoh pembangunan dana donasi dari Majelis Taklim Iwamit on Air, misalnya terkumpul sekian juta, katakanlah 10 juta rupiah disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan di Indonesia dari kalangan fakir miskin. Buat spanduknya dari Majelis Taklim Iwamit on Air. Kenapa kok buat spanduk, Bu Jamaah? Untuk transparansi, ya, untuk ada buktinya, ya. Mungkin bahkan diposting di Facebook, diposting di Instagram kalau sekarang ini ya. Tuh. Dan apakah itu dilarang? Islam nggak melarang, ya, nggak melarang, boleh, silakan, ya. Tapi sedekah yang kita tampakkan, ya, sedekah yang kita tampakkan itu ketika kita lakukan dengan cara yang secara terang-terangan, ya, asal jangan riya, asal jangan karena pamer, ya, di mata manusia. Kalau kita menampakkan sedekah, boleh-boleh saja. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya jamaah, antum boleh buka Al-Baqarah 271. Ya, Al-Baqarah 271. Akhir-akhir surat Al-Baqarah itu. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, itu baik. Allah bilang gitu. Ya. Kalau kamu tampakkan sedekah, itu baik. Jadi menampakkan sedekah itu baik apa tidak? Baik. Tapi ya ada ininya, kelanjutannya. Ya. Yaitu adalah wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu mau menyembunyikannya, ya, sembunyi-sembunyi. Kalau kalian berikan kepada yang fakir, maka itu lebih baik. Jadi bukan berarti yang tidak yang ini harus sembunyi nih, enggak juga. Ya, cuman ya insya Allah kayak gitu. Ya, menampakkan itu baik, tapi kalau disembunyikan itu lebih baik. Ya. Semuanya dapat pahala. Wa yukafiru ankum min sayyi'atikum. Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian karena sedekah kita itu. Ya, yang kita tampakkan itu. Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan ya sampai mana tadi ya? Tadi ya ini ya, ada rojulun ya, rojulun. Ya, yang dia mensedekahkan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya mencoba untuk belajar
bagaimana untuk lebih unggul. Bukan berarti enggak juga. Enggak boleh ditampakkan. Tapi yang lebih unggul lagi memang kalau kita sembunyikan. Ingat ya, memang tujuannya itu adalah bukan karena untuk pamer, tapi karena iman kita. Ya. Nah, jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berlomba dalam kebaikan itu, maka kita memang akan melihat orang lain. Ya, namanya juga lomba. Lomba itu lihat bagaimana posisi orang lain kan? Itu namanya berlomba. Ya. Lalu bagaimana Islam itu ngatur? Ya, jamaah sekalian, makanya ada ada yang terkait dengan aturan bolehnya iri dalam kebaikan itu ada. Ya, iri dalam kebaikan itu ada, ya. Jadi nggak boleh iri, kata Rasulullah Muhammad SAW, la hasada illa fil yatain. Nggak boleh ada hasad kecuali kepada dua orang. Itu. Siapa itu? Yaitu adalah orang yang rajulun atahullahu malun wasolatohu ala halakihi fil haq. Yaitu adalah orang yang diberikan mal, orang yang diberikan harta, kemudian dia menghabiskannya pada jalan yang hak, pada jalan yang kebenaran. Ya. Yang kedua, yaitu adalah orang yang diberikan ilmu, ya, ilmu hikmah, ilmu Quran, yang kemudian dia mengajarkannya atau mempelajarinya, ya, itu. Jadi dua orang ini yang kita itu boleh ada hasad, yang selebihnya nggak boleh ada hasad. Kalau orang itu misalnya punya kaya saja, tapi kayanya itu tidak mendapatkan, tidak disalurkan kepada jalan kebenaran, jalan yang hak, maka nggak bisa, nggak perlu kita iri. Orang itu punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, punya kapal pesiar, ya. Tapi kalau nggak di jalan-jalan hak, nggak perlu kita ngiri sama orang kayak gitu. Apa fungsinya? Ya? Tapi kalau orangnya itu saleh, ya, yang kita lihat itu saleh, yang kita lihat dia mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, ya, atau dia diberikan hartanya itu dipakai untuk sedekah, membantu Palestina misalnya. Nah, itu boleh iri, ya, dan itu tidak terlarang untuk iri. Artinya gini jamaah, boleh iri selama itu positif, ya. Selama itu mendorong kita juga untuk juga ikut positif. Ya kan? Artinya gini, ketika ada orang yang melakukan kebaikan, kita tergorong juga untuk melakukan kebaikan yang serupa. Ya, itu. Ada orang yang mau mensumbangkan dananya untuk Palestina. Ya, jamaah di sini, saya mau sumbangin dana uang untuk Palestina, $5.000. NT, 5.000 NT misalnya, oke. Nah, yang lain, oke, saya juga siap 5.000, 5.500 misalnya. Saya siap 6.000 NT. Ketika ini saling berlomba-lomba dalam kebaikan, ini ketika mendorong orang lain, itu jadi contoh orang-orang juga untuk berlomba-lomba dalam amal soleh. Ya, jadi ada aturannya. Boleh hasad, tapi dengan cuma dua orang itu. Dikasih hartanya itu dipakai untuk sedekah, untuk di jalan yang hak. Nah, itu baru. Bukan berarti dia harus kaya, enggak. Cuma dikasih harta, kata Rasulullah. Ya. Rajun atahullahu malun. Orang yang dikasih harta itu bisa banyak, bisa sedikit. Tapi misalnya gini, ada seorang bapak yang dia pekerjaannya adalah tukang kebersihan, ya, dan dia mendapatkan upah pada hari itu, misalnya upahnya 20.000, disedekahkan, dimasukkan ke dalam
kotak amal masjid 10.000. Itu juga udah disebut dengan orang yang mendapatkan harta dari Allah, kemudian disalurkan di dalam jalan yang hak. Itulah orang yang hebat sebetulnya, kayak gitu. Ya. Orang yang diberikan, misalnya gini, diberikan rizki oleh Allah dalam bentuk fisik, kemudian digunakan untuk kebaikan, ya, jalan hak. Itu adalah contoh gini, saya ngajar kepada anak-anak saya itu gini ya, jamaah. Saya suruh mereka itu, nak coba pantau orang-orang yang mohon maaf, kakinya buntung misalnya. Lihat nggak? Dia sholat walaupun dalam kondisi seperti itu, hebat nggak? Hebat, Bi. Hebat. Ya. Jadi itu orang yang dalam kondisi seperti itu, yang dalam kondisi cacat, tapi dia dengan kesungguhannya kemudian menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah kalian untuk ya cemburu dengan orang-orang yang seperti itu. Itulah orang-orang yang keren. Ya. Orang-orang yang hebat. Ya. Saya ajarkan anak-anak saya gitu. Ya. Kalian lihat anak-anak pemuda Gaza sana itu, anak-anak pemuda Palestina. Dalam kondisi mereka itu sangat kekurangan, kelaparan, tapi semangat mereka untuk mempelajari Al-Quran itu sangat luar biasa, tidak pernah pupus dalam semangat mempelajari Al-Quran. Itu yang harus kalian itu cemburu. Ya. Jamaah sekalian, seperti ini ya. Ya. Jadi kecemburuan itu ketika Allah memberikan kita itu suatu rizki, ya, harta, dan harta kita itu kita salurkan dalam jalan yang hak, ya, kata Rasulullah SAW. Ya, wassalatuhu ala halakati bil haq. Ya, banyak sebetulnya contoh-contoh dari zaman para sahabat, ya, sampai sekarang, ya, kita bisa melihat prakteknya dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Ya. Ya, bisa jadi kita itu ya rutin bersedekah, ya, atau tulus dalam sedekahnya. Di zaman Nabi itu ada sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka berdua ini berlomba-lomba, jamaah, berlomba-lomba untuk memberikan harta yang terbaik bagi mereka. Dan ketika Umar itu udah ngerasa kayaknya udah bagus nih ya, ternyata selalu lebih bagus, ya, merasa setelah dikalahkan oleh sahabat Abu Bakar. Ya, begitu juga dalam amal lain. Contoh misalnya ketika itu kan masa-masa turunnya wahyu, turunnya Al-Quran, kemudian juga ada penyampaian Rasulullah SAW dalam bentuk hadis. Maka para sahabat itu, jemaah, ya, itu mencoba untuk mendekat kepada Rasulullah, mendapatkan wahyu, ya, karena itu adalah bagian daripada Al-Quran. Mereka menghafalnya, mereka rajin membacanya, ya. Contoh para sahabat Utsman bin Affan, ya, para sahabat-sahabat yang lain, itu bagaimana supaya cepat untuk menghafal dan juga mengamalkan isi Al-Quran ketika Al-Quran itu turun. Ya. Ya, jadi contoh itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar yang disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hanya sekedar ngasih infak, ya, bukan dalam bentuk, dalam semua bentuk kebaikan sebetulnya. Ya, termasuk juga membantu sesama muslim dalam kesulitan. Ya. Kalau ada sesama muslim yang punya kesulitan, kita tolong. Siapa yang lebih cepat nolong dia? Nah, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW katakan, wallahu fi auni
abdi makana abdu fi auni akhihi. Ya, Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu nolong saudaranya. Nah, ini ada seorang yang kesulitan, ya. Saudara kita di Palestina itu kesulitan. Maka supaya kita ditolong sama Allah, bagaimana cara kita nolong mereka? Maka Allah akan nolong kita. Nah, ini bentuk-bentuk ya, tolong menolong dalam kebaikan itu begitu. Termasuk dalam konteks majelis taklim, ya, seperti ini, Wamid on Air, menuntut ilmu agama. Itu juga adalah bentuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk juga mengajarkannya, ya, atau dalam bentuk aktif dalam dakwah, ya, atau kalau misalnya Ustadz, anak nggak sampai, nggak bisa lah untuknya apa, ya paling kultum sedikit. Oh nggak apa-apa Bu, kalau nggak bisa kultum misalnya melakukan kegiatan sosial keumatan misalnya cuman, ya mohon maaf misalnya, kaliannya apa Bu? Kaliannya masak. Ya saya jagonya masak misalnya. Ya udah, bantunya dalam kegiatan itu, bagiannya itu. Ya. Allah tidak menciptakan semua itu sama kok. Ya. Ada yang spesialisasinya memang spesialisasi ceramah, silakan ceramah. Ya, ada yang spesialisasinya bagian dapur. Saya jagonya bagian dapur. Ya. Itulah yang disebut dengan fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya di sini adalah kita mengambil peran jamaah. Peran apa yang kita bisa lakukan dalam melakukan kebaikan itu. Kalau peran misalnya, ya Ustaz, Anda nggak punya uang, Anda nggak punya apa-apa misalnya. Tapi kalau misalnya ngajak orang-orang untuk ikut pengajian bisa mungkin. Ya udah itu yang bisa dilakukan. Ya. Nah, itu ya, jamaah sekalian. Waduh, udah jam 10 menit ya. Udah lewat ini kita. Ya. Nah, intinya sedikit mengulang bahwa yang penting ini adalah kita hindari perasaan ujub juga ya. Hindari perasaan ujub. Karena memang ketika fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dan kebaikan, niat itu harus tetap lurus karena Allah. Jangan sampai timbul ujub, ada bangga diri, ya, atau ria itu ingin dipuji, atau ada dengki, ya, ada hasad gitu. Kecuali hasadnya itu cuma dua itu tadi, yang dikasih, ya, nikmat harta kemudian disalurkan kepada jalannya hak, atau dia diberikan ilmu agama, ya itu. Artinya jangan sampai ya karena riya itu tadi amal kita itu menjadi hilang, ya, karena kita bukan mencari ridha Allah yang pertama, tapi karena ingin dipuji, ya. Kalau udah pengen ya, dipuji, hilang itu, ya. Di dalam Quran Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada 4 orang tuh. Ya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian rusak pahala sedekah kalian dengan apa? Pertama, bil manni. Manni itu artinya sering nyebut-nyebut. Oh, dulu nih saya sering ngasih kepada ini nih. Sebut-sebut. Wal adha, nyakiti perasaan. Ya, gimana? Udah dikasih kemarin, senang. Nyakiti perusahaan. Udah dikasih, nyakiti perasaan. Ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang juga menginfakkan hartanya karena pengen ria'an nas, ri'a. Ya, ri'a itu artinya pamer. Ya, kepada manusia. Dan yang keempat, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Disamakan hilangnya pahala sedekah itu seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ya. Nah, jamaah sekalian, ya, jangan sampai
amal kita sudah kita lakukan, tapi ternyata amal kita itu hilang ya. Wala tubtilu ya amalakum. Ya, jangan kita membatalkan amal kita. Nah, insyaallah. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu ciri orang beriman. Ya. Dan dunia ini adalah arena lomba menuju akhirat kita. Ya, jadi mari kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Berlomba bukan karena ingin menang dari manusia lain, bukan. Ya, tapi adalah karena ingin mencari meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luas. Ya. Kita akhiri dengan doa ya jamaah ya. Kita awali dengan bacakan suratul Fatihah ala diniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawini Allah fi saqratil maut wa najatan minan nar wa lafan dal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbi fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dan lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampunan, kepada jamaah mohon dibukakan pintu maafnya. Usikum wa nasihatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.